pasien demam berdarah ternyata etnis Chinese. Yang berat-berat juga Chinese. Bagaimana bisa terjadi? Selamat berjumpa lagi, sahabat sehat. Dengan saya, Dr. Budi Pranowo, spesialis penyakit dalam dari Klinik Eksekutif Sito di Yogyakarta. Ini adalah video saya yang ke-20. Judulnya sangat menarik. Etnis Tionghoa rawan demam berdarah. Benarkah? Mana ada etnis atau suku tertentu yang lebih rawan terhadap penyakit infeksi? Bagaimana logikanya? Kenapa bisa ada pernyataan seperti ini? Ini pertama diawali oleh riset atau penelitian yang dilakukan oleh Rumah Sakit Tan Tock Seng di Singapura. Pernah mendengar nama Rumah Sakit Tan Tock Seng? Itu rumah sakit besar di Singapura, tapi kurang dikenal oleh pasien dari Indonesia. Dari Indonesia kan taunya Mount Elizabeth, Gleneagles, Mount Alvernia, Novena, dan sebagainya ya. Yang diketahui biasanya rumah sakit swasta. Tan Tock Seng adalah rumah sakit milik pemerintah Singapura. Warga Singapura berobatnya di Tan Tock Seng. Umumnya ya, Tan Tock Seng, Singapore General Hospital dan sebagainya, rumah sakit pemerintah. Rumah sakit Tan Tock Seng dan Kementerian Kesehatan Singapura, yaitu MOH, Ministry of Health Singapore, meneliti bahwa mayoritas pasien demam berdarah ternyata etnis Chinese. Yang berat-berat juga Chinese. Bagaimana bisa terjadi? Mungkin kita bisa bantah, ya tentu saja Chinese kan paling banyak di Singapura. Bukan itu cara menghitung Kementerian Kesehatan Singapura dan Tan Tock Seng Hospital, bukan begitu. Pada tahun 2005 dihitung per 100.000 penduduk Chinese di Singapura yang terpapar demam berdarah adalah 312 orang. Melayu, per 100.000 orang Melayu yang terpapar 288 orang. India lebih sedikit lagi, per 100.000 yang terpapar 173 orang. Kalau dibandingkan ini, Chinese 2 kali lipat India. Pada tahun 2007, penelitian itu diulangi. Dari 100.000 orang Chinese yang terpapar demam berdarah, 172 orang. Melayu 146 orang. India 120 orang. Jadi tetap urutannya Chinese, Melayu, India. Ini aneh ini. Apa salahnya etnis Chinese? Apakah nyamuknya lebih suka menggigit darah yang suku Chinese? Penelitian serupa juga dilakukan di Surabaya oleh Dr. Sulistiawati dan kawan-kawan pada tahun 2013. Membandingkan etnis Tionghoa dan etnis Jawa. Ini pasien di 3 rumah sakit swasta. Di sana yang berat-berat 82% demam berdarah dengue yang berat itu etnis Tionghoa. Laboratorium juga mendukung
Yang etnis Tionghoa mempunyai hemoglobin lebih tinggi, hematokrit lebih tinggi, dan trombosit lebih rendah. Jadi memang rawan untuk komplikasi berat. Bagaimana bisa terjadi ya? Ini apakah ini konsisten? Apakah ini hanya di Singapura dan Surabaya? Ternyata tidak. Di Kuba dilakukan penelitian. Dr. Gonzalez dan kawan-kawan tahun 2005 meneliti bahwa yang keturunan putih, Caucasian, keturunan Eropa, lebih mudah terkena demam berdarah dan lebih parah komplikasinya dibanding yang keturunan hitam di Kuba. Penelitian serupa di Kuba sudah dilakukan oleh Dr. Guzman dan kawan-kawan tahun 1999. Jadi sudah 2 kali di Kuba itu. Penelitian itu diulang lagi di negara tetangga Kuba yang bernama Kolombia. Dr. Blanton dan kawan-kawan tahun 2008 dan Dr. Royas Palacios 2016. Sama. Yang putih lebih parah dan lebih banyak terkena daripada yang keturunan hitam. Kuba dan Kolombia kan juga campuran. Nah, apa ini? Sel darah merahnya dicek nggak ada bedanya. Faktor-faktor imun dicek sama. Suku-suku itu sama saja. Wah, lalu masalahnya di mana? Masalah itu mulai terungkap ketika penelitian itu diulangi di Thailand. Dr. Rat Prasit dan kawan-kawan tahun 2017 mengulangi penelitian di Thailand. Kali ini bukan Tionghoa yang diteliti, tapi bangsa Thailand asli ya, diteliti dibandingkan dengan bangsa pendatang, buruh migran pendatang, pekerja migran. Di sana kan ada pekerja migran dari negara tetangga, Laos, Vietnam, Myanmar. Nah, itu ketahuan. Yang asli lebih parah daripada buruh migran. Nah, lalu mulai dunia kedokteran mulai berpikir ini kan kalau Thailand dibandingkan dengan Myanmar, Laos, Vietnam, samalah itu. Rasnya sama. Berarti ini bukan ras ini. Yang salah bukan perbedaan warna kulit, bukan garis keturunan, tapi ada yang lain. Nah, lalu mulai dianalisis. Analisisnya begini, negara Singapura itu kan tanahnya sempit ya. Karena tanahnya sempit, maka kebanyakan penduduk tinggal di negara yang di rumah-rumah yang bertingkat tinggi, apartemen atau flat. Saya kira yang pernah berkunjung ke Singapura masih ingat itu. Kalau tidak pun kita lihat di internet dan lain-lain, dengan mudah kita lihat rumah-rumah di Singapura itu mayoritas adalah apartemen atau flat bertingkat tinggi. Apakah semuanya begitu? Tidak. Karena ada juga yang tinggal di rumah tapak.
atau landed house, seperti sebagian besar kita di Indonesia. Rumah yang berpijak di tanah. Meskipun sebagian besar di apartemen atau flat. Lalu yang flat pun ternyata terbagi dua. Ada flatnya Perumnas Singapura itu namanya HBD, Housing and Development Board. Itu lembaga pemerintah Singapura yang mengelola perumahan. Lalu yang lain adalah apartemen swasta yang di sana disebut private condo atau private condominium. Private condo itu lebih mahal daripada HBD. Jadi tentang mahalnya itu terbagi tiga ya. Paling mahal adalah rumah tapak atau landed house. Yang tengah-tengah adalah private condo. Yang paling ekonomis adalah HBD atau apartemen Perumnas tadi. Ya, ada harga, ada rupa ya. Yang ekonomis tentu saja lebih sederhana. Nah, kebanyakan warga Singapura tinggal di HBD. Sisanya tinggal di private condo, sisanya lagi tinggal di landed house. Nah, ternyata hampir semua etnis Melayu dan India tinggal di flat Perumnas itu atau HBD karena mau berhemat ya. Mungkin yang etnis Melayu dan India rata-rata penghasilannya lebih rendah mungkin. Sedangkan yang private condo, lebih-lebih yang landed house, umumnya dihuni oleh etnis Chinese. Nah, di situ mulai breakdown, mulai dibongkar. Ternyata perbedaan tempat tinggal itu berpengaruh terhadap cara penularan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus yang menularkan penyakit demam berdarah dengue. Kenapa hanya beda tempat tinggal seperti itu, beda kelas kok penularannya beda? Begini, pengendalian demam berdarah di Singapura itu dikelola oleh badan pemerintah yang bernama NEA, National Environment Agency. Ya, tugasnya antara lain yang memberantas nyamuk, menghilangkan sarang nyamuk, nyemprot insektisida, menegur yang penghuni yang lalai. Di sana penghuni yang masih pakai bak mandi jebar-jebur itu ditegur. Bulan depan kami kesini lagi, awas ya, bak ini sudah nggak ada. Anda sudah harus pakai shower. Kenapa? Kalau pakai shower tidak bisa untuk sarang nyamuk. NEA ini kan badan pemerintah. Dia bisa masuk bebas ke apartemen Perumnas tadi, HDB tadi. Sehingga pengelolaan sarang nyamuknya efektif. Kalau bandel ditemukan sarang nyamuk, tempel aja stiker merah di pintunya. Anda dapat rapor merah karena ada ini. Silakan dibereskan. Harap hubungi kami lewat telepon atau WA atau apa.
jika itu sudah diberesi. Harap lampirkan foto bukti. Nah, NIE, petugas-petugas NIE ini tidak bisa masuk ke private condo dan tidak bisa masuk apalagi ke rumah tapak. Itu milik pribadi yang mengelola badan swasta. Jadi tidak bisa begitu saja masuk. Ya, kalau dari segi privacy ya menguntungkan ya. Tetapi ya ada kelemahan lain. Kalau di SBD, kalau ada potongan bambu, potongan paralon, langsung dibuang aja, diangkut aja oleh petugas NIE, lalu tempel stiker merah. Tapi kalau di landed house atau di private condo kan petugasnya nggak bisa masuk. Mereka baru bisa masuk kalau di situ ada kasus pasien demam berdarah, ada laporan, baru dikunjungi. Mungkin juga banyak lokasi sarang nyamuk yang tersembunyi di pot bunga, ban bekas, got mampet, talang air, kolam hias, drum, kaleng-kaleng, dan sebagainya. Maka DBD banyak di area-area landed house seperti di daerah Bukit Timah, Bukit Panjang, dan daerah Sembawang. Kalau yang daerah-daerah yang SBD, jarang. Private condo ini tidak dikelola oleh SBD. Sehari-hari mereka dikelola oleh semacam koperasi yang dipilih oleh anggota, oleh penghuni. Koperasi itu namanya MSCT, Management Corporation Strata Title. Ya, seperti apartemen di Jakarta ya, juga dikelola semacam koperasi atau organisasi penghuni seperti itu toh. Nah, koperasi seperti itu ada yang berjalan baik, ada yang tidak. Maka ya laporan ke NIE juga nggak lancar. Maka kalau 2025 di Singapura, maka spot-spot demam berdarah yang banyak penderita demam berdarah ya di daerah private condo seperti Edelweiss Park Condominium, Hedges Park Condominium, dan Baroda Park Condominium. Data di Kementerian Kesehatan Singapura menunjukkan secara jelas ketimpangan kasus demam berdarah dengue itu. Di private condo per 100.000 penduduk terdapat 453 penderita demam berdarah. Sedangkan di apartemen yang model perumnas tadi hanya 156 penderita demam berdarah. Aneh ya, jadi yang murah justru lebih aman dari penyakit demam berdarah dengue. Penghuni private condominium lebih kurang 3 kali lipat lebih rawan risikonya terhadap penyakit demam berdarah dengue dibandingkan penghuni apartemen House and Development Board. Warga etnis Chinese banyak yang menghuni private condo dan landed house, sedang warga etnis Melayu dan India di apartemen yang model perumnas tadi. Jadi rawan tidaknya etnis Chinese terhadap penyakit demam berdarah dengue lebih disebabkan oleh perbedaan lokasi tempat tinggal dan kebersihan lingkungan, bukan pada perbedaan warna kulit dan jalur keturunan. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Kita kebanyakan kan tinggalnya di rumah tapak ya, landed house. Mau Tionghoa mau bukan, ya
lebih banyak tinggal di landed house ya. Yang di Surabaya bagaimana itu? Kok Tionghoa lebih tinggi? Ternyata yang di Surabaya yang diteliti hanya di 3 rumah sakit swasta. Yang komposisi penyakit pasiennya mungkin yang keturunan Tionghoa memang cukup banyak. Jadi tidak mewakili sampling penduduk secara keseluruhan. Menarikkah video ini? Bisa dilanjutkan? Potong dulu ya. Sudah panjang video ini. Nanti sambung ke video lain. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.